ini sebagai first impression aja. Gua pertama kalinya pakai motor Scoopy cuy. Oke, kita ambil jalur kiri ya, sekalian merasakan akselerasi dari motor Scoopy ini di tanjakan di jalanan utama atau padat kota kayak gini lah. Jadi kalau menurut gua motor Scoopy ini lebih apa ya, lebih agresif dibandingkan dengan motor Beat Deluxe 2020 yang gua pakai. Karena entah kenapa cuy, Beat Deluxe itu terlalu loyo ya, terlalu boyoton kalau misalkan kata bahasa Jermannya pak. Dibandingkan dengan Scoopy ini tenaganya oke banget lah. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue Sandy Ardiansa di CR Channel. Oke, kesempatan kali ini ya gue lagi mencoba merasakan naik motor yang berbeda. Jadi kali ini gue nggak lagi pakai motor Beat ya. Kali ini gue menggunakan motor dari pabrikan masih Honda, tetapi dengan merek yang berbeda ya. Di sini sudah kelihatan dari speedometernya aja sudah ada tulisannya cuy, Scoopy. Gila pak. Jadi kali ini gue lagi pakai motor Scoopy ya. Ini gue nggak tahu juga Scoopy tahun berapa. Jadi mohon maaf kalau misalkan informasi yang gue berikan untuk saat ini kurang lengkap atau kurang jelas dan salah. Karena mohon dimaklum ya, ini sebagai first impression aja. Gue pertama kalinya pakai motor Scoopy cuy. Oke, kita ambil jalur kiri ya, sekalian merasakan akselerasi dari motor Scoopy ini di tanjakan di jalanan utama atau padat kota kayak gini lah. Oke, gue belum nyapa kalian semua juga ya. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gue di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sorry ya, sebelumnya kalau misalkan gue sekarang reading itu lagi nggak pakai sarung tangan. Karena sarung tangan gue basah cuy, kehujanan. Makanya dijemur dulu sekarang tuh ya. Nah, kita sekarang udah nyoba di jalan tanjakan nih. Kita coba gaskeun ya. Oke. Gila lo, enteng banget loh. Gila. Oke, gua deskripsikan di sini ya. Perbedaannya aja lah, perbedaan antara motor gua si Silverboy dengan motor Scoopy ini. Jadi kalau menurut gua motor Scoopy ini lebih apa ya, lebih agresif dibandingkan dengan motor Beat Deluxe 2020 yang gua pakai. Karena entah kenapa cuy, Beat Deluxe itu terlalu loyo ya, terlalu boyoton kalau misalkan kata bahasa Jermannya pak. Dibandingkan dengan Scoopy ini tenaganya oke banget lah. Tarikan bawah dan tarikan atasnya tuh enak banget. Jadi berbeda dengan motor Beat, kecuali untuk Beat tahun 2019 ke bawah itu ya, tarikannya mungkin sama-sama sih dengan motor ini. Enak sih, apalagi kalau misalkan dipakai tanjakan ya, dan boncengan pun kayaknya ini lebih enak, lebih narik dibandingkan motor gua cuy. Nah ini untuk turunan, hati-hati, awas gangnya sempit ya. Kita harus lebih hati-hati. Untuk pengeremannya ini masih menggunakan tromol bagian belakang sama, dan untuk bagian depannya ini sudah disc brake ya, atau cakram. Tapi ya seperti itu. Dan untuk bagian lampu-lampu sih kalau nggak salah ini full LED semua ya. Nggak tahu nih bagian lampu sen, gua belum cek juga karena ini konten kali ini khusus untuk first impression aja. Gua mencoba reading tipis menggunakan motor Scoopy gitu guys. Oke. Kita sekarang mau mencoba suspensi. Aduh macet guys, gak enak banget nih macet kalau konten. Oke ya, jadi kali ini kita mau nyoba suspensi. Ini suspensi ada polisi tidur, kayak keras gitu ya, entah mungkin karena sudah pemakaian atau emang bawaannya keras, jadi nggak tahu ya. Karena ini motor sudah masuk ke 25.000 km. Astaga macet. Aduh, jadi nggak nyaman kontennya guys. Polisi tidurnya banyak banget. Oke, sabar sen. Mana nanjak lagi, ini nanjak banget loh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil ke kiri ke kanan sih? Oh ke kiri ya. Oke, kebetulan kita ke kanan nih guys. Yuk. Wah, untuk nanjak masih oke. Ya jadi gitu kurang lebih cuy. Waduh, di depan ada rame-rame apa nih, pakai baju putih semua. Ada apa nih? Nih polisi tidur agak tinggi nih. Wah keras banget cuy, showbreakernya sama ya. Jadi motor Beat Deluxe gua pun kalau misalkan ada polisi tidur kerasanya nggak empuk-empuk banget. Untungnya ada dari sponsor lah, dikit-dikit cuy. Ada sponsor dari showbreaker belakangnya dari KTC Kitako atau Kita.
Shockbreaker aftermarket yang sekarang sudah terpasang di motor gua. Nah, kalau misalkan untuk motor Scoopy ini yang gua pakai semuanya bener-bener masih full pabrikan, full orisinilan, mulai dari spion, dari ban dan lain-lain. Ini bener-bener origin ya, origin 100% model pabrikan. Jadi rasanya seperti ini mungkin. Dan plat nomor pun masih goyang-goyang ternyata ya. Awas. Let's go. Macet lagi guys. Klaksonnya masih sama aja ya, rasanya kayak gitu aja, suaranya kayak berit gitu cuy. Oke. Kita bawanya santuy aja. Jadi gini cuy, apa ya, first impression yang gua rasakan selama menggunakan motor Scoopy ini, baru kali ini ternyata kayak gini rasanya. Tapi untuk posisi riding penumpang lagi pengendara, ini menurut gue kayak agak lebih melebar nih di bagian stangnya. Jadi kalau gue sih nggak cocok ya kalau misalkan posisinya kayak gini. Gue tuh lebih suka yang posisinya agak sedikit tunduk atau yang sedikit berbentuk huruf V kayak gitu cuy. Kalau menurut gue ya, Beat itu kan lebih kayak sedikit condong ke sini ke kiri gitu ya, dibandingkan dengan motor Scoopy ini stangnya kayak hampir lurus gitu cuy. Jadi menurut gue sih kayak kurang cocok aja gitu ya. Oke, dan fitur-fiturnya guys ya, di sini gue mau bahas fitur-fiturnya. Ini masih sama kayak motor Beat Deluxe gue, karena ada indikator eco juga nih. Indikator eco tuh buat mengingatkan kalau misalkan kita pada saat tarikan yang agak kenceng, ini eco-nya bakal tidak menyala. Tapi kalau misalkan kita berada di tarikan yang normal, ini indikator eco-nya berwarna hijau cerah kayak gitu tuh. Terus untuk pengereman juga di sini udah ada penahannya ya kalau misalkan ditanjakan, karena masih tromol juga. Terus udah ada fitur idling stopnya juga nih, ISS idling stop system. Jadi sama kayak motor Beat Deluxe gua. Terus ada kompartemen ini apa sih, bagasi penyimpan handphone mungkin ya. Waduh gila shockbreakernya Nih, kita buka cuy. Tuh, ini lebih luas ya kalau misalkan kata gua sih. Jadi bisa sambil ngecas, bisa sambil nyimpan handphone. Sedangkan motor Beat Deluxe itu kekurangannya kalau misalkan nyolokin sambil ngecharger, kalian harus nyimpan posisi handphonenya di samping sebelah kiri ya, di tempat penyimpangan sebelah kiri. Jadi casannya ada di sebelah kanan. Kalau ini ada di sebelah kiri, untuk menyimpan barangnya ada di sebelah kanan dan lebih luas ya. Untuk BBM kapasitas tangkinya gue kurang tahu persis ya, jadi gue belum bisa menyebutkan secara rinci. Ya kemungkinan sih sama-sama aja dan gak beda jauh ya. Terus kalau misalkan untuk tenaga sih gue lebih memilih ini gitu. Oke. Jadi mungkin segitu sih yang dapat gue sampaikan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan ya, karena gue belum tahu lengkap juga. Gue stop dulu di sini. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke 1000 subscriber kembali. See you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.